Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini saya akan memberikan tutorial. Sekarang ini sudah rilis, yaitu portal pengecekan data guru honorer untuk teman-teman yang akan mengikuti seleksi P3K Guru di tahun 2023. Jadinya di sini nanti kita akan bisa mengetahui kita itu masuk dalam kategori prioritas yang keberapa, P1, P2, P3 ataupun juga P4. Nah, di sini nanti kita akan melakukan memberikan tutorial bagaimanakah cara mengecek status prioritas kita untuk data guru honorer ini, sehingga nanti kita akan mengetahui mekanisme seleksi yang akan kita ikuti ya. Kemudian ada formasi atau enggaknya. Kemudian nanti kita akan mendapatkan hasil, yaitu kita masuk status yang seperti apa, apakah THK 2 atau status yang 3 tahun atau mungkin juga pelamar umum. Kemudian formasi yang dibuka itu ada apa enggak sih di daerah kita. Nah, selengkapnya untuk mengecek penentuan prioritas P3K Guru 2023, silahkan simak video ini sampai selesai. Baiklah sobat-sobatnya, untuk langkah pertama untuk melakukan pengecekan, teman-teman silahkan berkunjung ke portal guru honorer, yaitu guru-p3k.kemdikbud.go.id. Setelah teman-teman memasukkan kata kunci guru p3k.kemdikbud.go.id di mesin pencari, maka teman-teman akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Nah, di sini kita masuk pada portal guru honorer. Nah, di bagian ini, di sini ada yaitu ini kan untuk P3K Guru 2023 kan. Nah, di sini portal informasi seleksi ASN P3K Guru 2023. Yang pertama ada portal SSCASN. Nah, yang kedua ini yang kita manfaatkan, ada link baru yaitu untuk mengecek data seleksi P3K 2023. Setelah teman-teman berkunjung ke guru P3K kemdikbud.go.id, kemudian teman-teman klik di sini cek data seleksi P3K 2023. Kemudian setelah kita klik pada bagian ini, maka kita akan diarahkan menuju ke halaman ini, yaitu portal pengecekan data untuk seleksi P3K Guru 2023. Nah, berikutnya pada bagian ini teman-teman silahkan masukkan, yaitu di sini adalah masukkan NIK ya. Teman-teman masukkan nomor induk kependudukan yang ada di sini. Kemudian setelah memasukkan nomor induk kependudukan yang berjumlah 16 digit, maka berikutnya teman-teman di sini diklik I am not robot, kemudian inilah sebagai captcha ya. Setelah itu teman-teman klik di sini yaitu cek data. Dengan demikian maka nanti teman-teman akan bisa menemukan datanya. Masukkan nik, klik I am not robot, kemudian di sini cek data dan hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kalau misalkan teman-teman pakai HP, maka tampilannya adalah seperti ini juga sama, yaitu masukkan nik, kemudian klik I'm not robot, kemudian cek data. Berikutnya di sini ada informasi nik Anda tidak terdata pada Dapodik. Misalkan teman-teman ada tampilan yang seperti ini, nik Anda tidak terdata di Dapodik. Jika Anda sudah terdata di Dapodik, pastikan nik di Dapodik sudah valid. Untuk memastikan silakan validasi NIK Anda pada Verval PTK. Kemudian jika nik sudah valid dan data tidak muncul, kemungkinan Anda belum memenuhi syarat menjadi calon peserta P3K Guru 2023. Nah, setelah kita masukkan nik dan juga I'm not robot, kemudian cek data, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Ini kurang lebihnya adalah yang seperti ini ya contohnya. Nah, di sini sebagai contohnya yaitu dari hasil pengecekan saya. Ini NIK kita ini. Kemudian NUPTK ini kalau misalkan teman-teman punya. Kemudian di sini adalah untuk nama kita itu siapa. Tanggal lahir kita ini kapan, kemudian kita statusnya nomor THK 2 ini kan enggak karena saya bukan THK 2 ya. Kemudian status ini adalah status 3 tahun. Nah, status 3 tahun ini terdata 3 tahun ajaran. Kemudian status ini adalah swasta. Kemudian di sini program studi verbal ijazah ini adalah ijazah yang sudah kita verbal, ini pendidikan matematika. Kemudian kode serdik ini adalah 027. Kemudian inilah guru kelas ya. Kemudian di sini status prioritas ini saya sebagai P4 teman-teman. Nah, mengapa di sini saya masa kerja itu terdata di Dapodik 3 tahun? Mengapa P4? Dikarenakan di sini adalah dari sekolah swasta ya. Nah, kemudian di sini nanti akan ada seperti ini informasi tambahan, yaitu kita statusnya P4. Kemudian jabatan yang linear dengan ijazah kita dan serdik kita ini, maka nanti saya bisa menjadi ini, yaitu ahli pertama guru kelas. Ini adalah di sini formasi yang tersedia ini tidak ada. Kemudian di sini ahli pertama guru matematika ini juga tidak ada. Kemudian ahli pertama guru TIK ini juga tidak ada. Jadi kalau misalkan tampilan seperti ini, berarti teman-teman nanti tidak bisa melanjutkan pendaftaran P3K Guru 2023. Nah, kalau misalkan statusnya di sini kita nanti bisa mendaftar, nanti bagaimana? Yaitu di sini nanti akan ada tampilan yaitu jika formasi tersedia, maka di sini nanti akan ada tulisan iya ya.
Misalkan di sini guru kelas, ini adalah di sini ya itu berarti nanti di daerah kita, karena di sini P4 ya. P4 itu kan nanti urutan penempatan yang terakhir, teman-teman. Nah, di sini nanti teman-teman akan dapat tampilan kalau misalkan di sini P4 namun formasinya lebih banyak, misalkan guru kelas. Nanti kalau misalkan formasi itu misalkan guru kelas 100 misalkan. Kemudian untuk P1 udah habis, P2, P3 ini juga tinggal sedikit, masih ada sisa untuk diperebutan oleh teman-teman P4 atau pelamar umum, maka di sini nanti akan ada tampilan iya gitu ya. Sama halnya dengan matematika pun juga demikian. Nah, ini teman-teman. Nah, ini adalah untuk cara mengecek data kita di portal guru honorer. Kemudian nanti kita mengikuti seleksi menggunakan mekanisme seleksi yang ada ya, sesuai dengan status prioritas kita. Dan selanjutnya di sini nanti teman-teman untuk mekanisme seleksi yang akan diikuti ini seperti yang kita bisa lihat pada bagian bawah, yaitu ini adalah untuk persyaratannya. Kemudian mekanisme yang akan kita ikuti, misalkan teman-teman nanti masuk dalam kategori guru yang sudah lulus passing grade, maka nanti kita langsung ditempatkan. Jadi kita login, kita daftar, nanti langsung ditempatkan menggunakan mekanisme penempatan ini. Kemudian teman-teman yang masuk P2 dan P3 nanti menggunakan mekanisme seleksi yang ada di sini ya, yaitu seleksi kompetensi teknis, penilaian situasi kerja sederhana. Nah, yang dimaksud dengan sederhana itu gimana? Yaitu pelamar di kategori XDHK 2 dan juga guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun. Ini nanti mengikuti seleksi kompetensi terdiri atas kompetensi teknis berupa penilaian situasi kerja sederhana, kompetensi manajerial, kemudian sosiokultural, dan juga wawancara. Kalau misalkan status saya sebagai P4 tadi, maka di sini seleksi kompetensi teknis sesuai dengan bidang jabatan masing-masing ya. Ini adalah berasal dari lulusan PPG dan juga guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun. Kemudian juga dari teman-teman guru swasta terdaftar di Dapodik ya. Contohnya tadi saya ini adalah P4, berarti nanti saya tidak bisa melanjutkan pendaftaran dikarenakan formasinya ini sudah tidak ada, teman-teman. Inilah merupakan link baru untuk teman-teman bisa melakukan pengecekan apakah nanti bisa lanjut pendaftaran untuk P3K Guru tahun 2023 ataukah tidak gitu ya. Nah, ini adalah untuk mekanisme seleksi. Silahkan teman-teman bisa memanfaatkan fitur ini, yaitu memasukkan NIK dan juga masukkan CAPTCA di sini, I'm not robot. Selanjutnya teman-teman silahkan klik cari, maka nanti akan diketemukan untuk datanya masing-masing ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.